Salam presisi. Bersama saya, Brigpol William Ireo, akan menyajikan berbagai informasi yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kita awali dengan berita utama. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polres Kerom menggelar acara syukuran di Mako Polres Kerom, Kampung Asyaman, Arso Swakarsa Distrik Arso, Kabupaten Kerom, pada Selasa 1 Juli 2025. Kegiatan ini dirangkaikan dengan syukuran kenaikan pangkat personil dan perayaan ulang tahun anggota yang lahir pada bulan Juni 2025. Kapolres Kerom AKBP Astoto Budi Rahmantio memimpin langsung acara yang turut dihadiri Bupati Kerom Peter Kusbager, Danyon 131 Satgas Pamtas RI PNG Letkol Infanteri Dedi Harnoto, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota DPRD, Forkopimda, perwakilan instansi swasta, serta bayangkari dan masyarakat sekitar. Dalam sambutannya, Kapolres Kerom menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh elemen masyarakat terhadap tugas-tugas kepolisian di wilayah perbatasan. Ia menekankan komitmen Polres Kerom untuk terus berbenah dan membangun pelayanan yang humanis, terbuka terhadap kritik, serta dekat dengan masyarakat. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peningkatan kedisiplinan personil serta menjauhi praktik negatif, sembari menanamkan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal dalam setiap pengabdian. Sejak kami duduk menjadi Kapolres di Kerom ini, kami menanamkan di hati pribadi kami nilai-nilai lokal kebudayaan yang ada di Kerom ini. Kami Gisan Kifasi bersatu bersepakat. Jadi saya mengajak anggota saya, ayo kita bersatu dulu, bersepakat dulu. Kita mau melakukan apa buat Polres Kerom ini yang terbaik buat masyarakat. Sementara itu, Bupati Kerom Peter Kusbager dalam sambutannya mengapresiasi kiprah Polres Kerom dalam menjaga stabilitas keamanan. Ia menilai sinergi antara TNI Polri dan masyarakat sangat penting dalam mempercepat pembangunan, khususnya di sektor ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Di setiap hambatan, di setiap persoalan, seluruh personil Polres harus melihat peluang, melihat jalan keluar di setiap kesulitan. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pesan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dalam puncak acara HUT hari ini. Untuk seluruh personil Polres Kerom menjaga kekayaan bangsa dan negara. Dengan semangat Hari Bayangkara ke-79, Polres Kerom menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, serta membangun institusi kepolisian yang profesional, humanis, dan adaptif di wilayah perbatasan Papua. Dalam rangka mewujudkan Polri yang modern dan profesional, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Patrick R. Renwarin SH.MSI, menekankan betapa pentingnya peran strategis bidang keuangan dalam acara Rapat Kerja Teknis Bidang Keuangan Polda Papua pada 3 Juli 2025. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan yang diselenggarakan di Hotel Horizon Ultima Entop pada Kamis 3 Juli 2025. Acara ini menjadi forum krusial untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran di lingkungan Polda Papua dan Polda Papua Tengah, dan turut dihadiri oleh PJU Polda Papua, para Kapolresta jajaran Polda Papua dan Polda Papua Tengah, serta para peserta Rakernis. Kapolda Papua menyoroti capaian membanggakan Polri yang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia selama 11 tahun berturut-turut dari 2013 hingga 2024.
untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas ini. Kapolda menyampaikan bahwa seluruh pengemban fungsi keuangan diharapkan dapat terus memperhatikan dan memahami kebijakan pemerintah, memperkuat kerjasama dan koordinasi, serta mengembangkan kompetensi fungsi keuangan. Ia menambahkan bahwa hal ini sangat penting guna menjawab berbagai tantangan tugas di bidang keuangan yang akan dihadapi sepanjang tahun anggaran berjalan. Rakernis fungsi keuangan yang dilaksanakan saat ini menjadi sarana bimbingan teknis, diskusi, dan konsolidasi atas laporan keuangan Satker jajaran Polda Papua dan Polda Papua Tengah. Melalui Rakernis ini, Kapolda berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kinerja pengemban fungsi keuangan di jajaran Polda Papua dan Polda Papua Tengah demi terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel. Yang artinya bahwa laporan keuangan Polri dianggap bebas dari salah satu material dan telah didasarkan pada 4 kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Dari pencapaian ini tentunya Polda Papua juga ikut berkontribusi dalam pelaksanaannya. Para peserta dan undangan sekalian yang berbahagia, pencapaian di atas tentu harus kita pertahankan, termasuk juga terhadap hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 Polda Papua dan Polda Papua Tengah yang dilaksanakan bulan Februari lalu. Beberapa hal yang menjadi rekomendasi harus ditindaklanjuti dan menjadi petunjuk dalam penyusunan laporan keuangan berikutnya. Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, SOS SIK MH, memimpin langsung sidang kelulusan akhir penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2025 pada Rabu 2 Juli 2025. Sidang ini meliputi seleksi taruna-taruni Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri yang diikuti oleh peserta dari wilayah Polda Papua dan Polda Papua Tengah. Sidang terbagi dalam 2 sesi utama, yakni kelulusan tingkat pusat Akpol dan kelulusan akhir seleksi Bintara serta Tamtama. Kegiatan ini turut dihadiri Irwasda Polda Papua Kombes Pol Jeremias Rontini, Karo SDM Kombes Pol Sugandi, Kabid Propam Kombes Pol Rudi Asriman, Kabid Dokes Kombes Pol Dr. Bambang Pitoyo Nugroho, serta panitia penerimaan terpadu dan seluruh peserta yang mengikuti proses seleksi. Dalam arahannya, Wakapolda Papua menyampaikan pesan kepada para peserta yang dinyatakan lulus agar tidak cepat berpuas diri. Sesi kedua sidang dilanjutkan dengan pengumuman kelulusan untuk seleksi Bintara dan Tamtama. Dalam laporan lanjutan, disampaikan bahwa seluruh peserta dari berbagai kategori dinyatakan lulus terpilih. Untuk Bintara PTU, 120 pria dan 28 wanita dari Polda Papua dinyatakan lulus. Seluruh peserta Bintara Bakomsus, Bintara Rekpro, Bintara Kota Kapolda, serta Bintara Kota Mabes Polri juga dinyatakan lulus. Bintara Brimob berjumlah 30 pria, Polair 2 pria, dan Tamtama 19 pria turut dinyatakan lulus terpilih. Sementara itu, Polda Papua Tengah menetapkan kelulusan bagi 56 pria dan 6 wanita Bintara PTU serta masing-masing 1 orang untuk Bakomsus Hukum dan Penyidik. Tamtama dan Brimob Polda Papua Tengah juga dinyatakan lulus, masing-masing 1 dan 9 orang. Wakapolda Papua dalam penutup arahannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta. Demikian sahabat Tumas Polda Papua, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Brigpol William Ireu bersama tim dan kerabat kerja pamit undur diri. Salam presisi.